Saya tidak. Oke, tidak ya. Semua yang saksi-saksi ditanya sama majelis hakim yang mulia, nggak ada yang hadir itu DPR. Tapi diresmikan, diketok, keren. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang perjuangan rekan-rekan buruh di MK. Ya, di sini ada cuplikan ya tentang suasana sidang MK tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, ini parah ini emang parah banget ini. Anggota dewan kita ini parah banget di sini nih. Ya, anggota dewan sama pemerintah ini sampai ditulis di sini ngawur, guys. Nih kejadiannya, guys. Bismillahirrahmanirrahim di dalam sidang MK ini. Prof. Faisal pertama. Ketika saksi dihadirkan di beberapa kesempatan itu, di dalam forum itu ada anggota DPR nggak? Jawab langsung aja Pak Prof. Faisal. Ada anggota DPR nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi ini saksinya ditanya, ada anggota DPR nggak waktu itu aspirasi publik UU Cipta Kerja? Pak Elfandri ya? Halo, Pak Elfandri? Ya. Siapa yang mulia? Pertanyaan sama, hadir nggak anggota DPR? DPR RI tidak yang mulia. DPR RI tidak ya? Oke. Pak Bibit, hadir anggota DPR nggak? Ketika ada pertemuan di Kalimantan Timur ya? Hadir? Tidak ada. Tidak hadir ya? Oke. Nah, terakhir untuk Pak Turo. Itu dari beberapa rangkaian pertemuan Bapak itu ada anggota DPR nggak yang hadir, Pak? Setahu saya tidak. Oke, tidak ya. Semua yang saksi-saksi ditanya sama majelis hakim yang mulia, nggak ada yang hadir itu DPR. Tapi diresmikan, diketok, keren. Nah, ini tolong nanti di pemerintah dijelaskan keterangan tambahan ya. Ini kan begitu Perpu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Nah, itu yang perlu diberikan penjelasan. Bisa begitu ya? Bisa banget gitu. Ini ya Allah, dugaan kuat memang undang-undang pesanan ini kayaknya ya. Makanya rekan-rekan buruh marah bener. Ini kesian rekan-rekan buruh nih yang berjuang ini, mudah-mudahan berhasil ya Allah.
Ini di sini cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, cabut UU Omnibus Law Kesehatan, wujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat, cabut UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Para guys, anggota DPR RI tidak pernah hadir dalam serap aspirasi Republik. UU Cipta Kerja, jawaban pemerintah ngawur. Omnibus Law Cipta Kerja adalah kebijakan bajingan dan nolol. Duh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang. Beberapa hasil disampaikan. Beberapa hasil. Ya. Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu? Hasil pasca Perpu ditetapkan disampaikan kepada DPR, Yang Mulia, walaupun tidak Baik yang secara pro resmi, maupun yang kontra begitu. walaupun tidak secara resmi, Yang Mulia. Wow, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Ini kan hubungan antar lembaga ini. Yang lain diam. Iya bentar dulu Pak, Yang Mulia minta maaf. Iya jawabannya kenapa begitu ya? Pertanyaannya disampaikan semua nggak yang pro yang kontra? Aduh, tidak secara resmi. Ini jawaban pemerintah ngawur beneran ini. Asli jawaban pemerintah ngawur ini. Ini undang-undang emang, cilaka bener kayaknya ya. Kan nanti saya suruh keluar ya. Kalau tidak bisa tertib dalam ruang persidangan ini. Anda kalau nggak bisa menertibkan apa, dengan Anda pun saya suruh keluar nanti, kuasa hukumnya. Ini bukan ruang untuk bersorak-sorak, orang mau mencari kebenaran kok. Iya Yang Mulia. Udah. Ya, izin Yang Mulia. Pada saat di DPR dibacakan, Yang Mulia, maksud kami adalah seperti itu, namun dalam bentuk surat formil. Oke. Itu tidak, Yang Mulia, tapi pada waktu pemerintah membacakan keterangan di DPR, hal tersebut disampaikan, Yang Mulia. Izin. Termasuk pendapat yang berkembang di pertemuan itu. Siap, Yang Mulia. Tolong nanti itu disampaikan ke kita ya. Baik, Bukti Yang yang disampaikan itu, supaya kita bisa lihat benar atau tidak itu bukti itu. Baik, Yang Mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap. Izin Yang Mulia, berarti pidato pada saat Pak Menko pemerintah di DPR. Pokoknya yang menggambarkan suasana pertemuan itu, jangan diperkecil Pak. Siap. Ya? Kan katanya tadi ada, baik yang Mulia. resmi maupun yang tidak. Baik, Gitu. Yang Mulia. Kalau pidatonya nggak perlu, kita bisa cari itu Pak. Baik, Yang Mulia. Tapi kalau Bapak menyertakan pidatonya juga nggak apa-apa nantinya. Baik, Yang Mulia. Nah, Kami sampaikan. ini asli nggak mau jawab pemerintah nih. Jadi sebetulnya nggak ada, cuman karena pidato itu aja. Yang Mulia bilang kalau ada, yang resmi atau nggak resminya disampaikan. Ya benar ini jawaban pemerintah ngawur. Ini gua pause begini guys ya, tapi nanti di akhir gua apa namanya? Gua tampilin fullnya video ini ya. Gua tampilin fullnya. Jadi kesimpulan gue ya dari ini benar ini yang nulis ini ya, bahwasannya ini undang-undang apa ini? Ini harus dicabut gitu. Bisa ya, udah Omnibus Law pertama ditandatangani, dicetuskan pertama, itu digugat di MK, itu ada keputusan MK inkonstitusional bersyarat, terus dibuat perpunya seperti ini. Perpunya seperti ini, DPR tidak dilibatkan juga. Tapi tiba-tiba disampaikan, terus langsung ditandatangani. Ya pantas saja buruh marah gitu. Tapi ya Allah, kesian gue sama buruh. Ya, ini sistemnya gimana ya? Undang-undang udah disahkan, udah diputuskan inkonstitusional bersyarat, terus dibuat perpunya, dibuat capek begini. Ini benar-benar dugaan kuat bahwasanya undang-undang ini adalah memang undang-undang pesanan oligarki. Segitu banyaknya DPR, ya Allah, parah sih, parah. Ini di gedung di ruang sidang MK loh guys, di ruang sidang MK. Mudah-mudahan aja perjuangan buruh ini bisa menemukan hasil sehingga Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Kesehatan ini bisa dicabut. Iya, ini apa ini undang-undang gimana bikin undang-undang begini? Kok kayaknya undang-undang nggak, yang penting ada template-nya udah kayak pesanan begitu ya guys ya. Nah gitu aja guys dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih gue kasih video fullnya ya guys ya. Nih lu tonton dah. Nggak gue pause kalian nilai sendiri. Jangan lupa share. Prof. Faisal pertama. Ketika
saksi dihadirkan di beberapa kesempatan itu, di dalam forum itu ada anggota DPR nggak? Jawab langsung aja Pak Profesor. Ada anggota DPR nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Pak Elfandri ya? Halo, Pak Elfandri? Ya. Siapa yang mulia? Pertanyaan sama, hadir nggak anggota DPR? DPR RI tidak yang mulia. DPR RI tidak ya? Oke. Pak Bibit, hadir anggota DPR nggak? Ketika ada pertemuan di Kalimantan Timur ya? Hadir? Tidak ada. Tidak hadir ya? Oke. Nah terakhir untuk Pak Turo, itu dari beberapa rangkaian pertemuan Bapak itu ada anggota DPR nggak yang hadir Pak? Setahu saya tidak. Oke, tidak ya. Nah ini tolong nanti di pemerintah dijelaskan keterangan tambahan ya. Ini kan begitu Perpu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Nah itu yang perlu diberikan penjelasan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang. Beberapa hasil disampaikan. Beberapa hasil? Ya. Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu? Hasil-hasil pasca Perpu ditetapkan disampaikan kepada DPR yang mulia, walaupun tidak Baik yang secara pro resmi, maupun yang kontra begitu? walaupun tidak secara resmi yang mulia. Wow, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Ini kan hubungan antar lembaga ini. Yang lain diam. Anda nanti saya suruh keluar ya. Kalau tidak bisa tertib dalam ruang persidangan ini. Anda kalau nggak bisa menertibkan apa, dengan Anda pun saya suruh keluar nanti, kuasa hukumnya. Ini bukan ruang untuk bersorak-sorak, orang mau mencari kebenaran kok. Udah? Ya, izin yang mulia. Pada saat di DPR dibacakan yang mulia, maksud kami adalah seperti itu, namun dalam bentuk surat formil. Oke. Itu tidak yang mulia, tapi pada waktu pemerintah membacakan keterangan di DPR, hal tersebut disampaikan yang mulia. Izin. Termasuk pendapat yang berkembang di pertemuan itu. Siap yang mulia. Tolong nanti itu disampaikan ke kita ya. Baik, bukti yang disampaikan itu supaya kita bisa lihat benar atau tidak itu bukti itu. Baik yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap. Izin yang mulia, berarti pidato pada saat Pak Menko pemerintah di DPR. Pokoknya yang menggambarkan suasana pertemuan itu jangan diperkecil Pak. Siap. Ya. Kan Baik, katanya tadi ada, baik yang resmi maupun yang tidak. Baik, gitu. yang mulia. Kalau pidatonya nggak perlu, kita bisa cari itu Pak. Baik yang mulia. Tapi kalau Bapak menyertakan pidatonya juga nggak apa-apa nantinya. Baik yang mulia. Kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.